yang dimaksud pihak penjual seperti apa, yang dimaksud pihak pembeli seperti apa, supaya jelas, tertulis, dan tidak membuang energi lagi untuk menyelesaikan konflik itu. Ya, dan setidaknya dengan tertulis itu kita ada bukti nyatanya, tidak sekedar omongan. Ya, masih di seputar dia, dan kali ini kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita tentang bagaimana memilih rumah. Di sini kita akan membahas tentang mutu. Tapi sebelum itu, Mas Fajar, saya punya pengalaman yang menarik. Ini mungkin bisa saya ceritakan dulu. Saya ada teman, waktu itu dia sama pacarnya, itu dia sudah berkomitmen untuk mencoba membangun rumah. Oke. Jadi mereka membeli rumah. Ya, membeli rumah dan dia sudah tanda tangan, sudah duitnya bareng karena dia sama pacarnya, dia sudah punya rekening untuk itu. Nah, kemudian setelah tanda tangan, beberapa periode berikutnya, waktu dia ngecek, posisi rumahnya sudah berpindah dalam arti? Karena dia kan posisinya di lereng begitu, jadi dia sudah bergeser ternyata. Iya. Nah, ini kan menarik juga, maksudnya, waduh, kok bisa sampai geser seperti itu kan? Tapi hubungannya geser nggak? Nah, itu yang lebih menarik lagi, karena setelah itu ternyata putus. Entah apakah karena disebabkan faktor gesernya tanah atau enggak, saya nggak tahu. Nah, itu pengalaman yang pertama. Yang kedua juga ada teman saya juga yang sudah beli rumah, kemudian selang berapa periode ternyata dindingnya retak, kemudian bocor dan lain sebagainya. Karena waktu itu belum musim hujan, ternyata pas begitu musim hujan ada beberapa titik bocor. Nah, ini kan mungkin ada kaitan dengan mutu juga atau bagaimana? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas Fajar. Oke. Jadi yang pertama, yang terkait temannya Mas Nono yang sudah bareng-bareng, ya, yang rumahnya geser termasuk hubungannya. Nah, itu sebenarnya mutu dari kondisi tanah secara alam itu memang susah diprediksi oleh awam. Tapi sebenarnya itu bisa dicari tahu dengan googling aja. Daerah di sini itu tanahnya bergerak, daerah di sini daerah banjir, daerah di sini dan lain sebagainya itu karena dari dinas-dinas itu atau dari penelitian mahasiswa terkait misalnya jurusan geologi dan sipil, biasanya mereka akan mengupload kajian dan penelitian itu di share. Nah, terkait dengan tanah gerak tersebut, sebenarnya satu hal yang patut disayangkan adalah di daerah tersebut tuh sudah jelas-jelas tanah gerak, tapi kenapa tidak ada pelarangan regulasi dari pemerintah? Kalau di situ memang tidak diperbolehkan untuk dibangun perumahan, ya kan? Kalau misalnya pemerintah tahu, ya tentunya izinnya tidak boleh terbit dong. Betul. Sehingga tidak berakibat kepada putusnya hubungan temannya Mas Nano tadi, ya kan? Benar. Jadi temannya Mas Nano itu seharusnya lapor ke pemerintah daerah, ini hubunganku putus gara-gara tidak adanya pelarangan regulasi pembangunan perumahan di situ. Oke, benar. Jadi semestinya juga mungkin bagi mereka-mereka yang sudah membeli di perumahan itu bisa melapor ke ini juga ya, ke instansi pemerintah. Iya dong. Bahwa ini ternyata. Tapi developernya kemana? Nah, itu permasalahannya. Developernya lari waktu itu. Waduh. Ya itu udah susah kan? Sudah susah. Nah, itu yang bikin tambah putus lagi itu mungkin. Dia mau menuntut kemana? Ya susah.
Jadi intinya untuk kita yang semoga tidak terjadi, jadi untuk memilih lokasi, mutu dari sebuah lokasi itu juga tidak hanya yang terlihat di mata. Kadang-kadang faktor sliding tanah, terus patahan, atau orang geologi bilangnya adalah sesar. Nah itu kalau bisa dihindari. Itu berarti bisa kita lakukan sebelumnya dengan mengecek kondisi geografis di sekitar itu ya? Ya kalau awam tentunya nggak tahu, tapi bisa googling atau bisa menanyakan ke daerah-daerah penghuni-penghuni perkampungan di situ. Betul. Nah itu sudah ketemu satu titik. Kemudian yang kedua adalah mengenai yang tadi letak struktur. Ya. Letak struktur itu biasanya diakibatkan karena kecerobohannya dari pengembang sendiri. Pengembang tidak berpikir secara teknis dalam hal ini, tidak berpikir soal lapisan tanah keras ada di mana. Kalau dia tahu bahwa tanah kerasnya ada di agak dalam, tentunya bisa dilakukan penetrasi pondasi yang sesuai, bisa dengan trucuk, bisa dengan footplat, atau pondasi batu kali yang dengan kedalaman tertentu, atau mengambil daerah lumpur diangkat dulu, kemudian diberikan satu penetrasi tanah yang lebih padat. Nah itu sebenarnya, dan itu pun sebenarnya ada faktor biaya. Nah sebenarnya banyak aspek yang bisa dilakukan pengembang untuk menghindari retak struktur yang akan berakibat fatal untuk penghuninya. Itu bicara soal retak struktur. Jadi faktor dari pengembang eksekusinya itu biasanya yang memberikan pemicu oleh retak struktur tadi. Nah, kemudian yang ketiga soal bocor. Nah, bocor itu sebenarnya hal yang sering terjadi dan biasa itu terjadi, tapi tidak boleh didiamkan saja. Artinya gini, Mas. Pada saat serah terima rumah, kita boleh menandatangani BAST, berita acara serah terima itu boleh ketika semua yang kita lihat dan kita uji itu memang layak untuk kita terima, ya kan? Tapi waktu kita BAST itu kebetulan pas bukan musim hujan, pas musim kemarau, jadi pengecekannya susah, dan itu harus ditegaskan kepada pengembang bahwa nanti kalau hujan bisakah saya komplain? Harus dipastikan dulu sebelum tanda tangan BAST. Kalau nanti belum, atau maksud saya pengembang menolak untuk atau menghanguskan biaya perawatan, atau bukan biaya perawatan ya, jaminan untuk menyelesaikan kebocoran, ya sebaiknya itu harus diselesaikan dulu masalah itu sebelum BAST dilaksanakan. Itu jadi ada sebuah kewajiban pengembang untuk urusan kebocoran secara etisnya, bahwa nanti ketika musim penghujan rumah yang sudah diserah terimakan ya diselesaikan masalah kebocorannya, seperti itu. Ini karena kadang misalnya kita sudah terlalu senang, wah rumahnya udah jadi, kita tinggal tanda tangan serah terima, tapi kita lupa bahwa di situ ternyata musim panas, kita tidak bisa ngecek. Ya, justru di channel ini kita mengingatkan kepada calon pembeli bahwa jangan sekedar melihat visual, cek dulu satu-satu. Oke, nah kalau misalnya terkait dengan hal tersebut, kita sudah menjalani serah terima. Tapi sebelum itu kita nggak mengecek detail.
apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Mungkin di sebelumnya belum ada pembicaraan dengan pengembang, apakah nanti bagaimana? Ya yang penting adalah kita harus tahu bahwa jaminan perawatan dari pengembang itu berapa lama. Oke. Misalnya 100 hari. Oke, 100 hari. 100 hari itu hangus apabila apa? Misalnya disyaratkan kalau sudah ada renovasi otomatis hangus. Oke, tanya lagi. Renovasi itu seperti apa? Apakah pasang AC itu termasuk renovasi? Apakah pasang tralis itu termasuk renovasi? Apakah masuknya tukang itu sudah dianggap renovasi? Nah, itu harus jelas. Dan tukangnya saudara kita. Cuma dan tidak melakukan apa-apa, hanya selamatan. Itu. Hanya mimpin doa. Ya? Nah, jadi harus kita pastikan, terutama terhadap marketing, terhadap bagian teknis yang melakukan serah terima. Kalau memang ada catatan dan tidak tertulis, suruh dia nulis. Bukan konsumen yang nulis, meskipun saya sebagai pengembang. Jadi perlu adanya sebuah kejelasan maksud pihak penjual seperti apa, yang dimaksud pihak pembeli seperti apa, supaya jelas, tertulis, dan tidak membuang energi lagi untuk menyelesaikan konflik itu. Ya, dan setidaknya dengan tertulis itu kita ada bukti nyatanya, tidak sekedar omongan. Kan tinggal ditunjukin, loh Pak, dulu kan saya nulisnya kan seperti ini, saya kan tidak ada renovasi, dan saya sudah komplain, kok tidak diselesaikan. Nah, itu kan. Nah, sekarang terkait dengan ini serah terima tadi, apa saja yang perlu diperhatikan pada saat kita akan serah terima? Oke. Jadi kunci dari sebuah mutu itu adalah hasil yang baik ketika serah terima. Jadi sebelumnya kita harus tahu bahwa kita cek secara visual, apakah dindingnya retak atau tidak, itu yang kita bisa lihat. Apakah keramiknya popping up atau tidak. Kemudian hal-hal yang tidak terlihat, contohnya adalah instalasi listrik. Nah itu harus dicek. Pastikan bahwa semua lampu-lampu itu nyala, bisa berfungsi ya. Kalau colokan juga. Betul. Sebaiknya kalau tidak disediakan lampu, kita bawa lampu sendiri. Sebelum serah terima, Pak, pasang lampu semuanya. Nah, untuk stop kontak, colokan-colokan itu kita siapkan colokan dengan lampu supaya kita ngeceknya gampang. Oh iya, tinggal pasang nyala, oke. Ya, jadi instalasi selesai. Nah, instalasi tidak hanya listrik, tapi ada air bersih, air kotor. Nanti kalau masalah itu dilakukan dengan tes gelontor. Ini kaitannya dengan saluran pembuangan ya? Betul, saluran pembuangan. Kalau ada disediakan saluran pembuangan AC juga kita suruh gelontor air keluarnya kemana. Jadi bahwa pastikan itu tidak ada sumbatan. Berarti pada akhirnya jalur dari rumah itu sudah aman. Jadi secara visual oke, dan yang instalasi yang kita bisa cek secara teknis ya kita cek. Jangan buru-buru tanda tangan. Termasuk pintu, kunci juga ya. Oke. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan ya, utamanya terkait mutu. Sebelum kita tanda tangan serah terima, kita pastikan dulu kondisi rumah kita benar-benar sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pengembang. Perhatikan detailnya, termasuk hal-hal yang kadang kita tidak duga, seperti misalnya pembuangan akhir. Jadi bagaimana saluran kita akan lancar atau tidak. Nah, silakan ini yang menjadi pertimbangan kita. Tapi nanti masih akan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu kita perhatikan dalam membeli rumah. Untuk itu tetap di seputar ini.